Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ibu Maria Nindita Radiati PhD, pembicara kita pada hari ini. Beliau adalah seorang direktur dari Center for Entrepreneurship, Change and Street Sektor. Dia tulisannya agak kecil, izin Bu Maria, dari Universitas Trisakti. Beri aplaus yang luar biasa kepada Ibu Maria. Nuhun Ibu, terima kasih. Ya, salam kenal Bu Maria. Salam kenal Ibu. Ya. Baik Bu Maria, sebelum kita mulai saya akan membacakan pendidikan CV, jadi dari pendidikan dan sebagainya yang menggambarkan bahwa beliau memang betul-betul expert di bidang yang hari ini kita akan dapat ilmunya. Ibu Maria adalah seorang PhD dari University of Technology Sydney, Australia. Kemudian beliau juga menyelesaikan eksekutif of Social Innovation and Organizational Learning dari MIT Boston. Yang lainnya banyak sekali Bu Maria ya, ada Certified for Integrated Risk Management from Australia. Selain itu sebagai Executive Director dari CACT Universitas Trisakti, Founding Director of Sustainability. Kemudian yang jelas saat ini beliau adalah mitra dari Chevron Pacific Indonesia dengan keahlian khusus di digital marketing. Bu Maria dan para peserta di Zoom di ruang digital kita, di plafon online maupun offline yang berbahagia, untuk tidak memperpanjang waktu, lebih baik kita mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan yang sangat menarik hari ini. Kepada Ibu Maria, waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun Ibu Dr. Afi. Terima kasih banyak, salam kenal. Terima kasih banyak perkenalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Manajer Social Performance Bapak Pinto Laksono. Yang terhormat Kepala SKK Migas Sumbagut Bapak Yanin Kolison. Kemudian juga yang terhormat Koordinator P2K2 Universitas Riau, Dr. Afi Furwanti Alwi, yang juga menjadi moderator pada pagi hari ini, dan kemudian juga kepada para narasumber, Pak Tutus Kusuma, dan Dr. Rizaldi Putra. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga selamat kepada Chevron dan Universitas Riau atas terselesaikannya misi Chevron di Indonesia, menjadi berkah yang luar biasa ya Pak Yanin ya, setuju ya Pak Yanin ya? Amin ya. Amin ya. Dan juga Universitas Riau juga membawa berkah untuk para petani dan juga tentunya masyarakat Riau ya. Jadi saya ucapkan selamat dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Nah, sebelum saya memulai, saya jadi agak grogi tadi Pak Yanin, soalnya Bu minta saya berpantun, Bu. Langsung cepet-cepet Google. Iya, ditunggu. Aja. Langsung cepet-cepet Google nih, menghadapi tantangannya Pak Yanin. Jadi saya mohon izin untuk membacakan pantun sebentar ya, Bu. Pokoknya nggak ada apa-apanya deh dibandingin orang-orang Riau yang hebat-hebat nih. Silakan. Ya, jadi satu pantun di depan, nanti terakhir saya bacain lagi. Jadi pantunnya adalah berlari cepat mengejar waktu, terlambat sudah tertinggal kereta. Pendidikan itu harus nomor 1 bagi kemajuan bangsa kita. Ya, amin ya, Bapak Ibu. Amin ya, makasih Bu. Kalau enggak nanti saya dimarahin Pak Pinto, ini takut saya sama Pak Yanin. Iya, baik Bapak Ibu semua. Yang terhormat, saya akan langsung memulai saja. Ini maaf saya nge-charge laptopnya dulu. Ya, ya. Nah, jadi pagi ini saya akan melakukan sharing, Bu Afi, itu mengenai digital marketing, khususnya pada program Chevron yang super keren ya, yaitu Cherish. Ya, ini adalah legacy ya, Bu Afi pasti setuju juga sama saya nih ya, legacy Chevron yang luar biasa, menginspirasi banyak orang dan menghasilkan berkah yang luar biasa. Nah, jadi
ini adalah kita tahu semua Cherish itu program Chevron untuk Riau Sehat Sejahtera. Nah, kemudian apa topik dari diskusi saya pada pagi hari ini itu adalah 3 hal utama ya. Yang pertama adalah mengenai project management sederhana. Jadi tidak langsung ke digital marketing karena di sini ada pakarnya nih Pak Tutus Kusuma nih. Jadinya nanti belajar dari Pak Tutus aja ya. Tapi saya mau menceritakan bagaimana konteksnya Cherish ini ya, khususnya bidang digital marketing, bagaimana step by step-nya, dan kemudian apa yang bisa mungkin direplikasi oleh Bapak Ibu nanti di kemudian hari. Nah, jadi project management sederhana, kemudian team building untuk kolaborasi yang efektif, ini juga menarik ya. Lalu baru digital marketing and beyond. Nah, jadi ini sekilas tentang petaniriau.id. Saya yakin semua masyarakat Riau sudah paham ya mengenai Petani Riau ini. Ya, ini adalah platform online produk petani lokal Riau untuk buah dan sayur segar, lalu dibentuk khusus dengan tujuan utama untuk mewujudkan ketahanan pangan di era pandemi COVID-19, khususnya di Provinsi Riau dan Indonesia pada umumnya. Nah, jadi di sini luar biasanya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Kita tahu dengan adanya pandemi ini, kita bergerak kemana-mana, berkumpul itu sangat terbatas, sehingga dengan adanya ide dari Chevron untuk membuat digital marketing itu sangat brilian dan cocok dengan kondisi yang ada. Nah, kebutuhan yang ada. Nah, ini saya ingin men-sharingkan sedikit mengenai project management singkat ya, buat para teman-teman yang sedang kuliah dan juga mungkin yang ingin berminat untuk melakukan replikasi ya atas program ini di daerah-daerah lainnya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu memang cukup panjang ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Jadi kami memulai dengan perencanaan branding terlebih dahulu. Saya yakin di sini Dr. Rizaldi dan Pak Tutus juga pasti percaya ya bahwa kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur, maka kita harus membangun branding. Nah, jadi kita harus merencanakan di awal branding seperti apa yang kita ingin ciptakan, supaya nanti juga masyarakat itu langsung ingat ya, mudah mengingat, dan kemudian memberikan image yang baik. Seperti itu. Jadi dari kata-katanya aja itu udah image-nya baik. Nah, itu adalah branding. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah perencanaan proyek. Kemudian persamaan persepsi dengan mitra dan membangun kepercayaan. Nah, ini memang juga ada agak tricky, tapi jangan khawatir, nanti saya akan sharingkan langkah-langkahnya dan ada sedikit teorinya. Lalu kemudian persiapan untuk dengan cara peninjauan ke lapangan. Jadi tim kami pergi ke lapangan untuk meninjau lokasinya seperti apa. Ternyata kabupatennya berjauhan ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa melaksanakan training kepada para petani itu 1 kali, tetapi harus 2 kali. Dan kita harus memperhitungkan berapa lama perjalanan, kemudian nginepnya berapa lama, ya, nginepnya di mana, tinggal di hotel mana, ya, nanti acaranya ada di mana, dan tentunya nomor 1 adalah protokol kesehatan. Nah, jadi itu semua di planning pada saat persiapan itu Bapak Ibu, dan kemudian siapa saja mitranya, siapa saja yang akan diundang, dan sebagainya. Lalu langkah berikutnya adalah penulisan kurikulum dan pembuatan modul-modul, kemudian planning untuk tes validity dan reliability. Artinya modul dan kurikulum yang kita buat itu memang valid, jadi bisa dipakai. Dan kemudian juga reliable, artinya apa? Bisa direplicate. Jadi berikutnya nanti orang mau pakai lagi itu bisa, karena ada modulnya, ada kurikulumnya. Kemudian selanjutnya itu adalah pelaksanaan ya, which is itu panjang pelaksanaannya. Lalu yang ketujuh adalah komunikasi, dilakukan komunikasi dan dibuat communication guideline untuk para petani-petani itu. Lalu kemudian juga kegiatan mentoring dan monitoring. Jadi itu tidak berhenti dari setelah training lalu selesai, tetapi ada mentoring ya Bapak Ibu. Jadi tidak kiss and run ya Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian baru uji pembelian. Jadi di sini kita menguji apakah platform media sudah kita buat, kemudian manual-manual yang kita buat itu bisa dijalankan dan apakah kita mudah memperoleh apa yang kita harapkan kalau kita jadi customer seperti apa. Jadi CSCT pun melakukan uji pembelian. Lalu kemudian terakhir finalisasi manual dan laporan. Nah, manual inilah yang menjadi legasinya kepada para petani-petani tersebut. Nah, jadi saya akan bahas satu persatu. Untuk pada saat perencanaan branding, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perlu kita menemukan catchy title, ya catchy title. Nah, jadi catchy title itu biar mudah diingat orang. Nah, memang pada waktu itu tim kami, khususnya ya saya waktu itu ingin apa ya yang enak catchy title-nya, yang memang relevan dengan identitasnya Chevron ya, which is itu adalah perusahaan asing ya, tentu sangat familiar dengan bahasa Inggris, tetapi bukan berarti isinya bahasa Inggris gitu kan, jadi harus bahasa Indonesia. Lalu kita mengusulkan, jadi waktu itu kami menemukan ada lima alternatif ya, akhirnya salah satunya adalah CHERIS. Nah, CHERIS itu singkatan dari Chevron untuk Riau Sehat Sejahtera, dan alhamdulillah disetujui oleh Chevron. Dan kemudian juga kita tahu CHERIS itu artinya bersyukur ya, mensyukuri, which is itu bagus sekali. Nah, jadi itu adalah nama itu sekaligus doa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga menentukan nama website. Kita juga mengusulkan beberapa banyak nama website. Kemudian strategi kami itu adalah langsung kita beli domainnya. Nah, gitu ceritanya. Dibeli domainnya dengan berbagai nama, lalu baru kita tanyakan, karena apa? Karena kita khawatir nanti langsung diambil orang, begitu ya. Nah, jadi kita tanyakan ke Chevron, dan Chevron langsung, oh pilih yang ini aja, gitu. Dan juga petani-petani setuju, petaniriau.id. Nah, jadi ini sangat mudah sekali diingat ya. Dan ini menunjukkan, merefleksikan identitas dari para petani-petani tersebut dan juga mengangkat nama Riau gitu. Nah, kemudian kita rumuskan hashtag itu juga gitu. Kita pilih yang paling mudah diingat. Nah, jadi itu kuncinya ya, teman-teman yang masih kuliah, mudah diingat. Maju Petani Riau, dukung petani lokal. Nah, jadi hashtag itu yang juga memotivasi orang untuk, oh saya do something, oh I want to support gitu petani lokal ya, saya ingin petani Riau itu maju. Nah, karena saya orang Riau misalnya. Nah, kemudian lalu kita menentukan platform media sosial apa saja yang bisa digunakan, yang kira-kira cocok dengan marketnya. Nah, jadi kita lihat, oh perlu sekali gambar, karena gambar itu bisa memotivate orang untuk beli, maka kita pilih Instagram. Tapi kita juga lihat, ternyata marketnya ada yang seusia-usia saya gitu ya, jadi kan ibu-ibu rumah tangga, maka kita pilih juga Facebook, karena anak milenial itu bingung gimana ya cara pakai Facebook ya, jadi itu kita tanyalah pada kami ini pakar-pakarnya pengguna Facebook ya teman-teman ya, tanya orang tuamu, pasti pinter deh main Facebook ya. Nah, jadi kita pakai Facebook juga begitu. Nah, kemudian lalu kita pilih platform media sosial, e-commerce platform yang akan digunakan, kita pilih Tokopedia dan hal-hal lainnya yang kita diskusikan. Di sini di perencanaan branding ya. Nah, akhirnya jadilah ini website. Jadi memang kebetulan tim kami memang ada yang ahli membuat website. Jadi IT ya, memang IT programmer, maka dia buat website, dan juga ada yang ahli memang digital graphic designer, UI UX juga dia pinter sekali, lulusan Singapura. Nah, jadi itu tim kami, tim CSCT akhirnya semuanya turun untuk menyusun seperti ini. Nah, inilah anak-anak muda semua. Jadi mereka masih muda-muda, mereka bentuk jadi cakep, bentuknya seperti ini, dan di sini pun ada ceritanya. Nah, itu penting sekali. Jadi ini kan kayak rumah ya, rumah itu ada address-nya, ada alamatnya, kemudian juga ada ceritanya. Jadi remember ya teman-teman, kita itu sebetulnya nggak jual produk, yang kita jual itu story. Nah, jadi penting sekali buat teman-teman sekalian untuk menyusun story. Membuat story itu menarik, bagus, tidak lebay ya, tapi mencerminkan kenyataan, tapi juga menggerakkan orang untuk membeli. Nah, jadi
buat story yang juga elok dipandang ya, jadi orang senang untuk membeli ya. Nah, jadi itu ini ada story-nya dan kelompok petaninya ada 20 ya. Nah, kemudian kita buat brandingnya. Nah, jadi ini penting. Brandingnya juga lucu, gambarnya ya. Ini stiker ya, teman-teman ya. Ini stiker. Jadi setiap produknya yang dijual oleh para petani itu harus dibungkus. Pada waktu delivery dibungkus, jangan lupa dengan stiker. Bungkusnya itu boleh pakai apa saja. Jadi boleh pakai kertas koran, boleh pakai majalah bekas, boleh pakai apa aja. Justru itu adalah eco-friendly ya. Tapi stiker tidak boleh lupa. Nah, jadi di sini ada brandingnya dan kemudian kita lihat di sini semua petani, kelompok petani itu mempunyai identitas, teman-teman. Jadi ada petaniriau.id Bengkalis, petaniriau.id Rokan Hilir, petaniriau.id Dumai. Tapi top of mind-nya mereka, customer itu adalah petani Riau. Nah, tetapi identitas kelompok kita sebutkan juga satu persatu sehingga kita tidak menghilangkan identitas mereka. Itu penting sekali. Selain membuat mereka bangga, ya ada rasa dihargai ya, ada dignity, ya itu penting ya dignity, tetapi juga mereka itu konsumen itu akan pilih, oh saya tinggalnya di dekat mana ya, oh di dekat Rokan Hilir, oh saya pesennya ke situ aja. Nah itu jadi menarik ya teman-teman, branding itu tidak hanya sekedar nama gitu ya, ternyata beyond that. Makanya saya kasih judul materinya digital marketing and beyond. Nah, beyondnya ini yang paling penting ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kemudian juga di sini sama kita pakai e-commerce platform ya dengan Tokopedia, tapi kita juga buka dengan menggunakan WhatsApp ya, karena kita tahu semuanya kalau when it comes to WhatsApp itu nggak ada yang gaptek ya, jadi semuanya ngerti gitu karena murah ya, komunikasi bisa lancar. Nah jadi akhirnya juga kita gunakan WhatsApp. Nah jadi di sini teman-teman perhatikan foto-fotonya ya, cantik-cantik sekali fotonya. Ini juga penting sekali ya. Kemudian juga pemberian namanya ya kayak ini ya, pisang manis gitu ya. Oh jadi pisangnya tuh manis gitu, langsung top of mind-nya oh ini pisangnya manis gitu. Nah jadi membuat orang pingin beli ya. Ini gambarnya cantik. Jadi timnya kami itu mengajarkan petani-petani itu juga untuk foto. Jadi keren. Jadi tidak usah pakai alat-alat yang sophisticated, tetapi dengan menggunakan smartphone apapun yang mereka miliki. Mereka bisa foto begitu ya, tapi diajarkan pencahayaannya, bentuknya supaya menonjol buahnya, jadi di tengah dan sebagainya. Nah, jadi lalu ini perencanaan, perencanaan proyek. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, tim kami itu harus melakukan perencanaan. Nah, ini adalah project management juga ya, teman-teman. Jadi pertama kita riset dulu produk pertanian itu yang telah menggunakan digital marketing apa saja. Kan banyak ya. Nah, jadi dipelajari oleh tim saya. Oh, keunggulannya di sini, oh bedanya di sini. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ingin menjadi entrepreneur supaya kita itu laku, kita harus mempunyai keunggulan. Jadi kalau bahasa teorinya itu competitive advantage ya. Jadi atau UVP, unique value proposition. Jadi apa keunikan kita dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi ini petani Riau uniknya banyak sekali ya. Udah desainnya keren ya, pakai kelompok nanti lebih seru lagi. Jadi kita riset dulu. Oh ini keunikannya ini. Jadi keunikan kita di sini. Lalu kita identifikasi ruang lingkup penjualan produk pertanian itu ngapain aja gitu kalau lewat digital marketing. Oh berarti kita bayangin ya, oh berarti produknya itu berarti apa? Dia cepat expired, perishable product. Artinya berarti harus cepat nih. Kedua, kapan promosinya? Karena menanam, promosi, menjual, terus harvest atau panen itu kan waktunya beda. Nah, jadi kita harus memperhitungkan itu semua. Nah, kemudian delivery-nya berapa lama, berapa jauh, makanya kita bagi-bagi begitu. Jadi kalau daerah sini pesennya ke petani sini, daerah sini pesennya di petani ini, gitu. Jadi dibagi-bagilah itu WhatsApp-nya. Tetapi uniknya ya teman-teman, semua petani-petani itu baik di berbagai daerah, baik Rokan Hilir, Dumai dan sebagainya, mereka mengetahui
itu password, kemudian password website ya, kemudian juga mereka bisa punya akses ya untuk menjawab, berkomunikasi dengan konsumen. Jadi kadang-kadang ini juga menjadi persoalan yang unik ya, bahwa internet connection tidak selalu bagus. Nah itu persoalannya. Jadi dia mau pesen, mau jawab konsumen, aduh nggak ada sinyal, nggak ada sinyal. Nah itulah gunanya kelompok. Nah jadi ini mungkin kalau ada perusahaan juga, di sini penting sekali di dalam melakukan CSR itu penguatan kelompok. Dan mereka mempunyai knowledge yang sama. Jadi knowledge management is very important juga. Nah kemudian kita merumuskan ruang lingkup kurikulum. Oh, now that we understand, ternyata mengirim produk pertanian tuh nggak sederhana ya. Oh, jadi kalau gitu kita harus bikin modulnya apa aja. Nah, ini kurikulumnya seperti ini. Lalu kurikulum dan rencana uji validasinya gimana, reliability-nya bagaimana. Kemudian kita buat modul-modulnya, tentukan dulu modulnya apa aja, terus kita bagi-bagi, yang buat modul ini siapa, ini siapa, ini siapa, lalu kita buat strategi pembentukan kelompok petani pengelola digital marketing. Jadi ini keren. Jadi petani pun ada yang khusus mengelola digital marketing. Jadi nggak semuanya petani jual, nggak. Jadi masing-masing kelompok itu punya pengelola digital marketing. Lalu kita rumuskan tugas dan tanggung jawab dari pengurus kelompok digital marketing tersebut. Ya. Nah kemudian langkah berikutnya, nah ini juga menarik, persamaan persepsi dengan mitra dan membangun kepercayaan. Jadi kami bermitra dengan Universitas Riau dan dengan yayasan ya. Nah itu kita terutama engagement kita yang terutama adalah dengan Universitas Riau. Maka disitulah kami perlu menyusun suatu perencanaan ya, bagaimana supaya kolaborasi itu menjadi efektif. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, tidak mudah untuk melakukan kolaborasi. Karena apa? Karena ini menyatukan dua organisasi dengan background yang berbeda, ya, kemudian juga dengan interest yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu penting sekali pertama kali kita menjelaskan ruang lingkup kegiatan kita apa saja. Dan kita jelaskan bahwa kita ini mendukung pekerjaan Universitas Riau. Jadi tidak ada yang overlap dan tidak ada yang lebih tinggi. Kita ini sama. Kita saling membutuhkan. Nah, itu penting sekali. Nah, jadi disitulah kita jelaskan kita harus mendukung kegiatan para mitra. Ini penting Bapak Ibu juga untuk perusahaan ya, sebelum melakukan kolaborasi, partnership for the goals itu tidak mudah. Nah, jadi di sini saya lihat Chevron hebat sekali, berani ya untuk menanggung risiko ya, bahwa collaboration is not easy because there is a risk that ada konflik gitu between parties yang mereka menjadi pelaksana. Nah, itu perlu di briefing di awal gitu ya, dan Chevron dari awal sudah memberitahu ke kita. Nanti tugasnya UNRI adalah ini, Bu. Nanti tugasnya CSCT adalah ini loh, Bu. Nah, jadi kita jadi punya pemahaman dan aware. Nah, setelah itu kita buka jalur komunikasi rutin yang rileks dan reguler. Jadi tentunya ada WhatsApp group, dan di situ kita sering bercanda-bercanda, kita sering teasing each other, dan kita juga memberikan komen-komen gitu. Jadi kalau ada posting dari UNRI, kita komen, posting dari kita, mereka komen. Jadi disitulah meskipun jauh ya, menarik sekali, kita akhirnya bisa menjadi seperti keluarga besar. Nah, ini ada teori nih, teman-teman tadi janji ada teori. Ini kalau tim development itu ternyata teorinya tuh seperti ini. Itu ada yang menarik ya. Jadi pertama kan pasti kalau kita mau collaborate, kita tuh forming dulu. Jadi ini keren sekali, namanya Bruce Tuckman tahun 1965 loh, belum lahir ya. Kalian masih di surga semua ya mahasiswa ya, lagi direncanakan sama Tuhan membawa misi. Nah, jadi pertama adalah forming. Di sini kita kenalan dulu ya, ngobrol-ngobrol, kita nggak bisa salaman karena kalau gitu pakai Zoom ya. Nah, kemudian setelah itu ada storming biasanya. Storming itu artinya apa? Oh, itu bukan tugas saya. Oh, itu bukan tugas Anda. Loh, kok kita jadi provide information ke kamu? Emangnya kamu siapa gitu ya? Atau kok jadinya kita nggak dikasih informasi? Nah, seperti itu tuh biasa. Jadi kita jangan terus patah semangat pada saat storming. Tenang aja, tenang ya. Tarik nafas tenang dan sampaikan bahwa ruang lingkup kegiatan kita apa, sampai detail, ruang lingkup kegiatan
kegiatannya pihak yang bekerja sama dengan kita apa saja. Lalu jelaskan di mana Anda itu saling mendukung. Nah, jadi memang tugas kami adalah komunikasi selain digital marketing. Maka disitulah kami bilang kami tugasnya adalah mempromosikan semua kegiatan UNRI. Jadi kami mohon dapat informasi sebanyak-banyaknya dari UNRI. Jadi jangan sampai ada yang kurang. Nanti sayang. Jadi kita ini tugasnya mempromosikan UNRI. Nah, UNRI tugasnya memberikan feeding kita, feeding dengan segala information. Nah, jadi tim kami membuatkan video ya, membuatkan berita dan sebagainya, itu adalah timnya CCT. Nah, setelah kedua belah pihak paham, mengerti, barulah ada kerjasama, norming, jadi saling nolong. Oh ya, jangan lupa ya ini dipublish ya, jangan lupa ini fotonya gini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menarik sekali. Dan setelah kita norming, tahu tugas masing-masing, akhirnya kita performing. Nah, jadi kalau begitu udah solid, udah saling tahu bahwa saling membutuhkan. Ini kan saling membutuhkan nih, saling menolong ya. Gambarnya norming, maka disitulah kita bisa performing ya. Baru terakhir adjourning. Nah, ini sekarang nih adjourning saatnya gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Nah, lalu tahap berikutnya itu adalah penulisan kurikulum dan modul-modul, tes validity dan reliability. Nah, coba lihat teman-teman di sini. Ini kan betul-betul digital marketing and beyond ya. Digital marketingnya nomor 7 ya. Tapi lihat nomor 1 sampai 6 ya. Jadi kita ajarin logistik management. Jadi kapan itu expiry date-nya? Dia harus tulis. Kapan panennya, kapan nanemnya, kapan panennya, kapan promosinya. Nah, itu harus hitung. Habis itu expired-nya berapa hari. Setelah itu inventory management, disimpannya bagaimana? Jangan sampai rusak itu produk. Nah, kemudian dijualnya bagaimana harganya? Karena di situ ada ongkir. Nah, itu penting. Berapa cost of goods sold-nya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ngambil di Fakultas Ekonomi, ilmunya kepake semua ya. Jadi fokus aja apa yang diberikan oleh dosen itu pasti kepake di kehidupan nyata ya. Jadi kita lihat, oh ternyata COGS-nya, cost of goods sold-nya sekian, ya, kemudian ongkirnya sekian, kemudian yang mau margin berapa, ya, dan seterusnya. Pricing strategi kita ajarkan. Lalu financial management, jangan lupa ditabung untuk kelompok, disimpan, sisihkan. Kemudian customer relation management, tim kami sampai membuatkan tulisan. Kalau ditelepon, kalau menelpon customer, begini loh jawabannya ya, tolong dijawab. Tolong baca seperti ini. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, terima kasih ordernya ya. Kami punya dan sampai dibikin tulisannya, apa itu istilahnya template. Nah, template-nya dibuat. Jadi semua yang memang bertugas untuk customer service, jadi kita bagi-bagi. Ada yang bagian upload digital marketing, ada yang bagian customer service, ada yang bagian taking order, itu semua diajarkan oleh tim kami ya. Jadi mereka dibagi-bagi tugasnya. Nah, setelah itu juga customer relation, jadi kalau misalnya terlambat atau apa, mohon maaf ya. Nah, itu ada template-nya juga dan seterusnya. Lalu digital marketingnya baru masuk deh, itu yang ke-7 ya. Lalu tim kami membuat modul dan guideline, lalu kita tes validity dan reliability. Jadi nanti kita tes ya, modulnya itu benar nggak bisa dipakai. Panduannya itu benar nggak? Coba kita coba gitu. Nah, itu caranya ya. Nah, kemudian ini pelaksanaannya. Jadi ini tim kami ya. Ini yang saya bilang yang jago UI UX ya, graphic designer, dan yang ini adalah programmernya, IT-nya. Jadi menjelaskan bagaimana menggunakan ini. Jadi strategi pembentukan kelompok petani, pengelola digital marketing juga diajarkan di sini. Jadi ini anak-anak muda semua, perumusan tugas dan tanggung jawab pengurus, dan ini juga ada hadiah, yaitu tim kami sempat terkena COVID, dan kebetulan tiga-tiganya semuanya kena. Jadi ada 3 orang tim kami berangkat, tiga-tiganya kena. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah sehat. Jadi alhamdulillah itu ada blessing-nya juga ya, blessing in disguise. Mereka menjadi lebih imun sekarang gitu ya. Nah, ini approach kami itu adalah kita training digital marketing ya, kemudian website development, lalu digital platformnya adalah Tokopedia, Facebook, Instagram ya, WhatsApp for Business ya. Nah, ini adalah materi-materinya yang
kita berikan ya. Nah, kemudian ini pelaksanaan pelatihan, kita lihat di sini ada foto-foto ya. Jadi di depannya itu adalah jendela ya, terus disusun yang cantik seperti ini, lalu si ibu-ibu ini foto ya. Kemudian ini dibikin menarik ya. Siapa yang nggak kepingin mangga ini ya, saya ajak ngecas nih, pengen ya, mangganya cakep banget. Lalu ini diajarkan untuk pricing, jadi ngitung-ngitung tadi yang tadi saya ceritakan. Nah, kemudian komunikasi, guideline, mentoring, dan monitoring ya. Kita buat grup WA, buat manual untuk materi di langkah 5 tadi ya, memelihara regular communication, membuat video-video testimoni, itu membuat video di setiap acara, membuat dokumentasi yang baik, lakukan update pada sosial media yang dipilih. Jadi semuanya ada di sosial media, selalu terupdate. Tidak kudet ya teman-teman ya, kudet kurang update. Nah, sekarang uji pembelian. Nah, ini dia. Setelah semuanya siap, kita lakukan uji coba pembelian. Nah, jadi kebetulan kan kita punya mitra juga, yaitu putra-putra daerah, orang-orang Riau. Jadi kita minta, tolong kamu order, terus kamu catat ya, apa saja permasalahannya. Jadi kalau atau hiccups-nya itu apa aja gitu ya. Nah, dicatat, lalu dirumuskan lessons learned. Lalu kita bilang, oh perbaikannya apa aja? Tulis semua, baru kita tuliskan di dalam laporan. Nah, jadi begitu ternyata, oh nggak bisa nih, langsung kita kasih tahu kepada petaninya, tolong ini diperbaiki, ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inilah uji validity-nya ya. Nah, kemudian juga finalisasi manual. Jadi finalisasi manual ini sosial media platform. Jadi kita ajarkan detail banget. Jadi buka website, ketik ini, masukkan password apa semua. Nah, itu kita juga uji reliability, dites dulu sama tim kami. Coba baca manual ini bisa nggak dilakukan, dikerjakan, terjadi nggak? Oh ternyata bisa. Nah jadi itu semua adalah penting untuk mereka mampu melakukannya. Jadi program Cherish ini menjadi sustainable impact ya teman-teman, bukan sustainable program, artinya nggak selesai programnya, tetapi impact-nya itu sustainable. Begitu Chevron selesai, maka mereka bisa hidup lah, ini petani-petani ini bisa menjalankan sendiri secara mandiri gitu ya, jadi tidak perlu di coaching lagi, mereka udah bisa saling ngajarin satu sama lain ya, mereka bisa melakukan marketing dan seterusnya sendiri. Lalu kita buat laporan akhir tentunya. Nah, ini adalah konten-kontennya ya, sosial media konten. Kita lihat fotonya cakep-cakep ya. Kita ajarkan juga nulis caption, kita ajarin ya. Kemudian bikin frame dan sebagainya ya. Fotonya juga cakep-cakep banget, bahkan petani juga foto ya, dan di-upload juga. Nah, kemudian ini adalah testimoni. Lihat Bapak Ibu juga kaosnya ada logonya ya, ada brandingnya. Jadi top of mind itu semua ingat langsung, oh petaniriau.id. Dan ini ada packagingnya juga, ada stikernya begitu. Nah, baik teman-teman sekalian, demikian sharing saya. Nah, ini kalau mau follow Instagram ya. Jadi kalau saya ngajar digital marketing tapi nggak punya Instagram, nanti diketawain sama mahasiswa. Jadi saya punya Instagram ya. Kemudian di sini ada video-video kita edukasi mengenai CSR. Jadi buat teman-teman supaya nanti ke depannya tetap ada kolaborasi dengan Pertamina ya, nanti ke depannya ya, maka teman-teman ada baiknya untuk membuka video-video ini untuk mendengarkan, mencatat ya, kalau belum hafal boleh diulang lagi. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengikuti. Nah, sekarang sebelum berakhir saya harus pantun ya, Pak Yanin, Pak Pinto, Bu Ibu Afi ya, saya harus pantun nih. Jadi saya mau pantun lagi ya, Bapak Ibu mohon izin ya. Ini pantun terakhir ya. Ada 2 nih, katanya harus 2. Pertama adalah menuntut ilmu butuh pemahaman. Sudah paham, jangan disalahgunakan. Jika jodoh di tangan Tuhan, maka dekatkanlah diri kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, makasih Bu, yang terakhir ya Bu, ini bahasa Inggris ya, ini kebetulan saya lagi di Australia, jadi suasananya Inggris, saya pikir seru juga kalau pantunnya bahasa Inggris ya. Oke. Yesterday I met the carpenter. He ate apple and drank water. Respect your mother, also father.
in order to enter heaven later. Begitu Bu, terima kasih Amin, banyak. amin, cakep. Amin. Luar biasa. Beri aplaus yang luar biasa kepada Ibu Maria. Baik Bu Maria, luar biasa sekali tadi topiknya. Yang saya catat itu Bu Maria melakukan suatu proyek ya untuk series untuk Riau Sejahtera bagi petani Riau. Jadi tahapan-tahapan yang tadi sudah pembicara Ibu Maria sampaikan itu merupakan satu proses yang dilakukan dalam proyek, dan kita pun yang hadir di ruang ini sebagai seorang wirausaha sebenarnya bisa mengadopsi ya Bu Maria ya. Bagaimana kita membuat proyek sederhana bisa kita lakukan untuk bisnis kita sendiri. Jadi secara taktis 9 langkah yang sudah beliau terangkan itu luar biasa. Saya sendiri akan langsung follow nih Instagramnya Bu Maria. Terima kasih Bu Afi. Iya, jadi di sisi proyek itu kita bisa melihat bagaimana membuat suatu proses untuk digital marketing, tapi digital marketing and beyond itu merupakan catatan sangat penting bagi kita, bagi para peserta yang ada di ruang digital online maupun yang offline. Kita beri kesempatan untuk bisa bertanya ya Bu Maria ya. Ya silakan Bu. Ya. Yang pertama barangkali yang ada di ruangan ini dulu saya beri kesempatan untuk bisa bertanya tahapan-tahapan yang tadi dijelaskan oleh Bu Maria, bagaimana langkah-langkah perencanaan. Di situ kan kita baru paham tuh bahwa untuk menentukan platform media sosial saja pun kita harus jelas dulu tuh produk kita tuh butuh gambar yang bagus, kemudian pasarnya usia berapa, sehingga pemilihan media sosialnya pun harus bersesuaian dengan target media sosial itu sendiri. Dipersilakan kepada peserta yang ada di ruang offline kita untuk memberikan pertanyaan kepada beliau. Paling banyak 3 dulu ya kita ya kasih, nanti kita akan beri kesempatan lagi pada sahabat-sahabat kita yang ada di daring. Dipersilakan. Silahkan ditunggu pertanyaannya. Silakan angkat tangannya. Ini kesempatan luar biasa karena kita pun sebagai pihak P2K2 Universitas Riau, Mbak Maria itu melihat ilmu yang seperti ini akan sangat berguna di kita ketika inkubator bisnis kita jalan dan sebagainya. Silakan yang ada usaha ataupun tidak usaha berpikir bagaimana kita mengembangkan produk kita dengan tahapan-tahapan yang sudah disampaikan oleh ya. Maria. Sudah ada yang angkat tangan tuh Bu. Siapa tuh? Pak Afif ya, Mas Afif. Oh iya, sudah ada ya di sini. Atau yang di Oh ini online berarti ya Bu ya. Oh ya. Yang offline dulu tuh. Yang di online offline. Lihat. Silakan yang di online, kalau belum ada yang di offline kami persilakan. Ini ada yang di offline satu di depan. Kita duluan yang ini Mbak Maria ya. Boleh, monggo Bu, monggo. Mas Safik ya. Tadi. Iya, monggo ya. Silakan. Terima kasih untuk waktunya kepada Ibu Alfi dan pemateri. Saya tertarik tadi. Ya Bu. Dikenalkan namanya. Namanya Ibu? Nama Dewi Yudianti. Aktivitas saya dulunya adalah mahasiswa Unri di Pasca Sarjana. Kebetulan kok sinyalnya lagi itu ya? Sinyalnya kurang baik kayaknya ya. Lembaga Pendidikan Yayasan SMK Setia Dharma sebagai Wakil Humas. Nah, Ibu, saya tertarik dengan seminar digital marketing. Ini terkait juga dengan tugas saya sebagai Humas, hubungan dengan masyarakat. Bagaimana kita mengembangkan strategi marketing kalau di dunia pendidikan. Tadi Ibu udah bahas di pertanian. Nah, pendidikan bagaimana strategi kita, mengingat di masa pandemi ini banyak sekali yang menjadi halangan bagi kita sebagai tim dari marketing di dalam memasarkan produk pendidikan. Jadi saya mohon saran apakah kita perlu juga melakukan trik-trik yang seperti Ibu paparkan tadi, dimulai dari perencanaan. Ya, baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk paparan dari Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah Ibu Dewi, mungkin kita gabung beberapa dulu ya Mbak Maria. Boleh Bu, udah saya catat. Nanti kalau sudah ada, masih ada? Oke, satu lagi, silakan. Tolong panitia. Oke, nanti baru yang dari Zoom tadi ya. Iya Bu. Silakan.
Sebutkan namanya, asalnya. Perkenalkan, nama saya Istika, mahasiswa Diploma 3 Perpustakaan Universitas Riau. Oh, keren. Siapa namanya tadi? Ika. Ipa. Ika. Iya. Saya mau bertanya, tadi kan salah satu strateginya itu kan melakukan uji pembelian. Nah, seandainya di uji pembelian ini produk atau yang kita jual ini tidak sesuai dengan harapan yang udah kita susun dari awal tadi, boleh dijelaskan apa yang harusnya kita lakukan agar kita rancang sejak awal tadi bisa tercapai? Iya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, udah saya catat ya. Catat ya, udah dua. Ini dulu kita jawab, baru yang di online. Boleh. Mbak Maria? Ya, boleh Bu. Terima kasih banyak ya. Bu, Ibu Yudianti ya, Ibu Dewi ya, Dewi Yudianti ya. Dewi. Ya, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini kebetulan ini Pak Pinto juga tahu nih, jualan saya kan sekolahan juga nih. Jualan saya edukasi, Bu, kebetulan. Jadi pas ini pertanyaannya. Jadi mungkin saya ceritakan pengalaman saya ya. Jadi kebetulan memang saya pendiri program Sustainability sejak tahun 2008, Bu Afi. Jadi ya kemudian itu pakai dana hibah Ford Foundation, Bu. Jadi bukan pakai duitnya Trisakti gitu ceritanya. Nah, pakai dana hibah itu sehingga saya harus mempertahankan supaya program itu sustainable gitu, Bu, karena universitas menganggap saya yang memulai dari nol. Nah, jadi itulah dari tadinya tidak ada yang mengenal apa itu sekolahnya S2-nya sampai saya memperkenalkan. Nah, itu memang kalau kita kaitkan sekarang ini, Bu, apalagi zaman Covid, kita tidak bisa terlepas dari media sosial ataupun website ya, semuanya harus digital. Jadi dari awal memang saya jatuh bangun ya Bapak Ibu, jadi saya dipaksa menjadi entrepreneur. Makanya saya mengatakan saya edupreneur, jadi educator dan entrepreneur. Karena saya harus bertanggung jawab untuk menghidupi program ini dengan pendanaan sendiri gitu. Jadi Trisakti menyediakan ruangan, menyediakan apa, tapi untuk gaji karyawan dan honor dosen itu saya harus cari sendiri. Nah, oleh sebab itu karena fundingnya dari CECT kepada dari Ford Foundation masuk ke CECT lalu bikin S2-nya, disitulah saya mulai membangun branding. Nah, jadi pelan-pelan itu tentu website nomor 1 ya Bapak Ibu. Website itu awalnya ya kita bayar orang, taunya jelek jadinya. Tapi jangan khawatir, ini sekaligus jawab Mbak Ika. Itu saya punya moto trial and improve. Jadi kita coba dulu, oh ternyata nggak bagus. Kita improve lagi, kita improve terus. Nah, kemudian di dalam setelah kita bisa mendapatkan website yang bagus ya, kemudian juga kita harus rajin. Kalau bisa Bu ya, saya boleh mengusulkan kalau di situ ada pusat studi, ini kan ada P2K2 ya, Ibu ya. Nah, P2K2 ini dihubungkan dengan fakultas, Bu. Jadi artinya apa? Pengalamannya P2K2 ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk melakukan program CSR itu kan bisa di-sharingkan kepada fakultas. Supaya apa, Bu? Supaya kurikulum fakultas itu update, selalu update dengan kekinian. Nah, jadi apa yang saya rumuskan tadi itu tadi yang Bapak Ibu dengarkan tadi itu akan saya pakai untuk saya mengajar di program MM saya. Tapi saya kaitkan dengan teori begitu Bapak Ibu. Nah, jadi yang paling efektif itu ya Bu adalah menghubungkan antara pusat studi dengan fakultas. Tujuannya untuk apa? Untuk selalu update kurikulum. Nah, kalau kurikulumnya update, nah jangan lupa nanti tentunya sering membuat webinar-webinar. Tetapi webinar itu kalau saya boleh saran, sebaiknya undang aja pembicara. Undang pembicara dulu, dosennya menjadi moderator. Nah, dengerin dulu. Kalau memang dosennya bukan entrepreneur ya. Kalau dosen entrepreneur nggak apa-apa, boleh sharing ya. Tetapi sebelum betul-betul mengetahui entrepreneurship seperti apa, ini konteksnya entrepreneurship ya Bapak Ibu ya. Maka karena kan ini zaman COVID, kita udah sulit untuk mengajar jadi pegawai karena banyak perusahaan juga kolaps. Jadi kalau bisa kan kita membuat mahasiswa itu siap menjadi entrepreneur dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi kita bisa undang pembicara, kemudian para dosen semua belajar,
mencatat. Nah, setelah itu juga dari P2K2 itu sharingkan pengalamannya selama bekerja sama dengan Chevron tuh pengalamannya apa, bekerja sama dengan perusahaan lain tuh pengalamannya apa. Nah, jadi tidak hanya di dalam, tentu yang paling penting adalah untuk universitas itu adalah karya ilmiah ya, tetapi dengan adanya Universitas Merdeka, maka kita juga harus bisa membuat suatu ilmu yang applied knowledge. Nah, applied knowledge itu penting, itu bisa dikembangkan dari pengalamannya dari P2K2 ini, salah satunya. Jadi bisa di-sharingkan kepada fakultas. Nah, jadi pihak fakultas juga harus mau fleksibel, harus open mind juga, open mind ya, mau mendengarkan, oh ada kurikulum, bisa diupdate nih kurikulumnya ya, oh bisa diupdate nih modul-modul pengajarannya, oh ada case study-nya, diundanglah misalnya Bu Afi untuk sharing, kan Ibu udah pengalaman dengan mitra-mitra perusahaan, Ibu sharing dong di subjek yang sama. Nah, jadi satu subjek itu akan baik sekali kalau ada tim teaching. Nah, itu nanti semua dimasukkan ke website, kemudian dimasukkan ke sosial media ya, kemudian dibuat story-nya, dan nggak usah pusing-pusing Bu, minta aja mahasiswa. Banyak kok mahasiswa yang pinter-pinter yang memang mereka kreatif ya. Nah, itu mahasiswa yang wajib mengupdate Bu, mengupdate itu website, sosial media. Nah, sosial media. Nah, jadi kita ingin mendapatkan crowd ya. Crowd itu membuat orang jadi tahu, wah ada keunikan dari Universitas Riau adalah entrepreneurship gitu. Nah, jadi mungkin sekarang kebutuhannya adalah entrepreneurship. Mungkin ke depannya akan berubah lagi, which is nggak masalah. Kita kan selalu harus mengikuti perkembangan. Nah, mungkin sekarang urgensinya lebih kepada entrepreneurship dan digital marketing. Nah, jadi nanti ditekankan aja Universitas Riau banyak sekali webinar-webinar, mengundang orang-orang, alumni-alumni juga di bidang itu. Sehingga itu membuat keunikan dari Universitas Riau dibandingkan universitas-universitas lainnya begitu. Nah, sedangkan untuk yang kedua Mbak Ika bagus sekali pertanyaannya. Jadi sekali lagi Mbak Ika, moto saya adalah trial and improve. Jadi tidak pernah error. Jadi bukan trial and error ya, tapi trial and improve. Jadi itu tidak error. Saya selalu bilang ke tim saya itu tidak error, itu hanya needs improvement. Nah, jadi kita improve lagi Mbak Ika. Kalau memang salah, oh kita betulin aja. Nah, jadi terus kita jangan lupa langsung mengupdate kepada petani-petani itu. Lalu bikin di dalam manualnya, Mbak Ika tadi ya, jangan lupa ada manualnya, ada panduannya, guidelines-nya. Nah, jadi akhirnya mereka terus ke depannya tinggal ngikutin. Oh, ini kok nggak berhasil, kenapa ya? Coba lihat manualnya. Nah, jadi kayak kita kalau nyupir ya, itu kan selalu ada manual ya, mobil ya. Kenapa nih mobilnya kok tiba-tiba berhenti? Baca dulu. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu. Kira-kira demikian Bu Afi, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Maria. Tadi jawaban yang pernah Bu Dewi sebagai humas mungkin udah bisa ditangkap ya Bu Dewi. Walaupun contoh yang disampaikan Bu Maria untuk P2K2 Universitas Riau, tapi sama sebenarnya ya Bu Maria. Kita juga di Universitas Riau kebetulan mata kuliah kewirausahaan itu sudah university. Jadi sudah semua mahasiswa itu dapat kewirausahaan. Dan P2K2 sebagai salah satu pusat, itu ada pusat MKU juga. Nanti saran Bu Maria akan saya tindak lanjuti. Terima kasih. Selanjutnya buat Ika juga ya. Jadi sudah trial and improve. Jadi tidak ada salah, bahkan salah itu yang menjadi kita untuk berubah lebih baik. Beri aplaus yang luar biasa atas jawaban yang betul-betul kita butuhkan saat ini, Bu Maria. Baik, yang berikutnya mungkin yang sudah bertanya di Zoom dulu, kita beri kesempatan. Tadi ada namanya siapa ya? Saya tadi tidak Afif. lihat. Mas Afif, Bu. Iya, silakan. Ya. Ya, Mas Afif. Untuk kawan kajian misalnya itu jadi sudah ada perubahan. Mudah-mudahan mungkin ada yang juga unmute, mungkin bisa di-mute dulu Bu, nggak kedengaran. Oh iya, yang mute ya. Baik, udah Mas Afif, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Maria. Waalaikumsalam ya. Oke, sangat menarik sekali nih Bu Maria. Kebetulan saya juga graduated dari economics ya di Universitas Riau. Dan sekarang juga multipreneur lah mungkin ya, karena juga ada starting startups di bidang research dan yang kedua juga marketing. Nah, terkait dengan marketing ini saya sangat
bersyukur ya. Mungkin baru beberapa saat saya masuk dan sudah mendengar beberapa poin penting dari Bu Maria. Langsung aja Bu, yang pertama, karena sekarang ini kan lagi euforianya gunakan kayak aplikasi dan lain sebagainya. Saya agak bingung Bu. Kadang kita kan mikir bahwa teknologi itu orang mikir kan bahwa teknologi itu membantu bisnis. Namun kadang-kala orang itu justru lebih bergantung pada teknologi tapi melupakan bisnis. Maksudnya kapan sih teknologi itu memang membantu bisnis atau kita memang fokus bisnis teknologi? Kan gitu kan agak rancu ya. Maksudnya juga kayak kita sebagai user atau kita mengintegrasikan teknologi, dan yang terakhir tuh kapan sih sebenarnya kita bagusnya membuat teknologi untuk membantu bisnis kita, agar nanti kita nggak hanya sekedar bikin aplikasi, tapi justru memberatkan di cost kita. Ya. Yang kedua Bu, kalau boleh, itu dari segi tim manajemen. Nah, saya jujur saja kan Bu, kalau baru merintis sebuah bisnis itu kan cost-nya juga masih minim. Nah, saya pengalaman banyak tersendatnya itu di tim manajemen. Nah, itu gimana sih Bu kalau dari pengalaman Ibu sendiri, mulai dari nolnya itu membangun tim yang kecil sehingga memang bisa mengembangkan bisnis kita dengan tim yang kuat. Itu aja mungkin Bu Maria, terima kasih. Ya, baik. Dan terima kasih juga Bu Moderator. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung ya Bu. Oh baik ya, langsung jawab. Terima kasih sekali ya Mas Afif, pertanyaannya bagus sekali ya. Mas Afif boleh videonya lain dulu aja, jadi kita bisa berinteraksi ya. Nah jadi pertanyaannya menarik sekali, jadi mungkin saya jawab mencoba. Yang pertama, kapan kita menggunakan digital teknologi? Itu tadi pertanyaan menarik sekali. Apakah bisnis digital atau apa tadi Mas? Gimana? Atau menggunakan digital untuk bisnis gitu ya? Ya, atau betul, bisnisnya itu memang digital ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi menarik. Nah, memang kuncinya pertama itu Mas Afif, kita lihat marketnya. Siapa marketnya? Siapa sih yang mau beli produk kita? Apakah market itu memang dia gaptek atau tidak ya? Nah, kemudian yang kedua, kalau dia tidak gaptek, apakah dengan menggunakan digital itu lebih efisien dibandingkan manual? Jadi misalnya kalau kita bilang saya tuh bukan ahli kata-kata ini ya untuk digital, tapi misalnya WhatsApp gitu ya, itu buat saya itu manual ya. Lewat WhatsApp aja mungkin lebih efektif daripada lewat apps dan lainnya. Nah, jadi itu kita harus pikirkan dulu gitu. Jadi fokus pertama ke marketnya Mas Afif. Jadi know your market itu number one ya, siapa marketnya. Jadi di situ baru kita akan menentukan media apa yang akan kita gunakan, kemudian cara promosinya seperti apa, itu tuh market. Kedua, kalau memang diputuskan, market saya memang perlu, ini mereka memang digital savvy, mereka anak generasi Z ya, generasi Z, mereka sangat techno savvy. Oke, kalau begitu Anda mendapatkan follower, Mas Afif, itu harus di-maintain. Follower itu harus di-maintain. Jadi beri mereka feeding ya, kasih feeding. Kita kalau udah berbisnis pakai digital, kita itu pingin apalagi misalnya kita ingin maintain dia menjadi follower kita. Misalnya pakai subscriber. Nah, mereka subscribe. Misalnya Anda subscribe ke kita, bayar misalnya 20.000 sebulan, tapi ingat Anda ingin membuat mereka menjadi forever customer. Itu yang kita inginkan kan? Maka apa yang akan kita berikan kepada mereka setelah mereka menjadi subscriber? Itu kita harus rutin. Kita nggak boleh berhenti kasih makan istilahnya. Ya orang kita udah bayar kok, masa nggak dapat apa-apa gitu. Nah itu penting sekali. Nah itulah perlunya manajemen. Nah ini kaitannya kepada manajemen nanti ya. Nah memang manajemen itu tidak mudah Mas Afif. Untuk mencari orang yang baik, orang yang dedicated, orang yang punya value sama dengan kita itu susah ya. Tetapi kuncinya di kita dulu. Kuncinya kita dulu. Apa value Mas Afif? Jadi mengapa Mas Afif ingin menjadi entrepreneur? Kalau cuma ingin kaya gitu ya, nah itu tuh biasanya short lived ya. Jadi jangka pendek aja tuh. Saya pengen kaya supaya saya bisa kaya, bisa jalan-jalan. Sekarang susah jalan-jalan juga ya Mas Afif ya karena COVID ya. Nah jadi
jangan itu, kita tentu punya motivasinya apa. Nah, jadi motivasinya kita harus beyond, beyond just making money. Jadi misalnya, saya mau tolong orang, saya mau menginspirasi dia, saya mau membuat dia mereplikasi apa yang saya lakukan. Without kita afraid, kita akan jadi kompetitor. Nggak usah takut. Kalau saya selalu berpikir seperti itu, Mas Afif, saya nggak akan jadi guru. Saya pelit, pasti saya simpen aja ilmu saya, kan gitu ya. Tapi saya selalu ingin menginspirasi. Nah, jadi Mas Afif, bisnisnya itu mau nolong orang. Di bagian apa? Itu penting. Setelah itu, Mas Afif, yang kedua, sharingkan value itu kepada karyawannya Mas Afif. Supaya mereka tahu, oh saya itu bekerja untuk suatu purpose yang lebih besar dari diri saya. Karena orang itu makhluk sosial, dia akan bahagia kalau dia tuh nolong orang. Percaya deh Mas Afif. Coba Mas Afif kasih donasi ya, kasih zakat, kasih sumbangan, itu pasti lebih bahagia daripada orang yang nerima. Pasti. Nah, jadi itu kita harus percaya, kita harus tahu. Nah, jadi kita kasih dia bahwa kamu bekerja untuk saya, yuk kita sama-sama nolong orang. Itu satu. Kedua Mas Afif, jangan pelit memuji. Itu dia ya. Jadi apapun performance dia, apapun pencapaian dia, kita puji. Wah, bagus ya. Dan jangan lupa bilang terima kasih. Meskipun kita gaji dia, tapi kita harus bilang terima kasih ya. Aduh, kalau nggak ada kamu nih nggak bisa nih begini nih. Wah, luar biasa ya. Terima kasih ya. Customer-nya jadi seneng loh. Wah, hebat kamu. Lanjutkan nih. Kamu ajarin dong itu siapa supaya bisa kayak kamu gitu. Nah, itu penting sekali Mas Afif. Itu dignity. Nah, ternyata itulah yang membuat orang itu jadi stay. Jadi loyal kepada purpose. Jadi bukan loyal ke kita, tapi loyal ke purpose. Jadi kita nggak boleh sombong. Yang ketiga, kita harus humble terus. Begitu orang itu loyal, bisnisnya besar, oh ternyata loyal to the purpose. Jadi bukan loyal kepada kita. Begitu ya Mas Afif. Kira-kira seperti itu dulu deh sharingnya Mas Afif. Bu Afi, makasih. Luar biasa. Terima kasih. Atas buat Bu Maria ini. Wah, Bu Maria ini baru jadi inspirasi banget untuk membangun tim. Bukan kitanya yang harus menjadi ketua gitu ya Mbak Maria, tapi kita harus punya noble purpose. Bagaimana niat mulia itu kita berikan kepada orang yang akan membersama tumbuh besarnya bisnis kita. Ya. Kemudian itu teknologi juga, catatan yang perlu kita lihat bahwa sebenarnya apa sih yang mereka inginkan dari produk kita. Mungkin seperti itu ya Mbak Maria ya. Betul sekali. Marketnya ya Bu. Siapa marketnya itu. Jadi memang ada dua hal yang bisa kita lihat, yaitu bisnis didukung oleh digital atau digital itu yang menjadi bisnis kita. Itu kan beda lagi ya. Itu perbedaannya sangat signifikan. Tapi apapun adanya, kita berarti membuat suatu produk yang akan rela orang untuk memberikan transaksi untuk mereka butuh produk. Ya. Harus laku Mbak. Ya, mereka butuh soalnya. Iya betul Bu. Iya. Baik, masih ada yang akan bertanya karena kita masih ada waktu kira-kira 7 menit lagi Mbak Maria. Oke, silakan Bu. Siapa yang mau bertanya monggo ya. Pertanyaan lagi, silakan. Sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wira. Saya Pak Wira. Pekanbaru sebagai penggiat milenial sekarang ya. Mungkin pada kesempatan hari ini kepada Bu Maria, materinya sangat luar biasa. Apa namanya itu produk pertanian? Cek produk pertanian bisa dipasarkan lewat digital marketing ya. Nah, mungkin di sini pertama saya kebetulan anak petani di pesisir Riau. Kondisi Riau sekarang ini di daerah pesisir kita kesulitan yaitu pertama listrik masih belum merata di pesisir. Kedua sinyal masih rada-rada H+, bukan 4G ya, tapi H+, jadi sulit sekali. Itu pun kadang-kadang sinyalnya cuma satu garis. Mungkin dari sini, karena mungkin di peserta Zoom ini lewat UNRI, atau saya kebetulan alumni UNRI juga di Fakultas Teknik.
jurusan teknik kimia. Makanya pinter-pinter, Pak. Ya, ini mungkin bisa masukan untuk pemerintah untuk segera juga memperhatikan kami, orang-orang tua kami di pesisir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira apa Bu solusinya buat para petani di pesisir ini bisa memasarkan produknya? Memang ini kan bicara digital. Ya. Di pesisir Riau itu banyak sekali lahan yang bisa kita jadi produk atau hasil pertanian, dan itu bisa jadi produk yang luar biasa. Cuman kesulitan kita persoalan pemasaran, memang digital ini sangat penting. Tapi kondisi karena ada beberapa hal, mungkin dari Bu Maria punya suara yang luar biasa yang nanti bisa jadi solusi juga. Apa kira-kira solusi kami di pesisir bisa memasarkan produk ini bisa lebih cepat dan bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan di daerah pesisir Riau. Kalau mungkin di Pekanbaru sebentar lagi juga udah 5G ya, seperti itu. Tapi kalau di pesisir ini luar biasa sinyalnya kurang. Berikutnya untuk penggerak milenial, kira-kira Bu untuk digital marketing atau pemasaran marketingnya di produk di online, kira-kira untuk pemula itu bagusnya penjualan organik dulu, maksudnya pengiklanan organik atau pengiklanan kita masuk berbayar. Kira-kira apa poinnya kira-kira seperti itu Bu? Karena sebagian juga anak-anak milenial sekarang ini tidak juga punya biaya yang besar, tapi mereka mungkin punya modal, gadget mereka sudah mereka miliki. Kira-kira apa gambaran dari Ibu atau solusinya atau seperti apa? Nah mungkin itu aja dari saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maria, memang Riau pesisir itu ada kendala secara geografis. Artinya kalaupun produk pertanian mau kita keluarkan barangkali tidak bisa yang fresh kali ya Mbak Maria ya. Iya, Itu yang kendala lainnya memang listrik sama internet ya. Artinya kalau itu menjadi modal yang besar, mudah-mudahan ada clue-nya dari Mbak Maria bagaimana digital marketing sederhana atau bagaimana apakah perlu dipakai digital marketing. Silakan Mbak Maria. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Afi dan Pak Wira ya, pertanyaannya bagus sekali ya, luar biasa. Dan terima kasih atas knowledge-nya bahwa ternyata di daerah pesisir itu masih kesulitan listrik dan sinyal nih, berarti harus coba nanti di approach PLN ini Pak Wira, siapa tahu lewat UNRI nanti bisa supaya CSR-nya PLN itu ke sana begitu, at least listriknya masuk begitu Bu. Nah jadi kebetulan memang PLN juga sekarang nih sedang menjadi klien kami gitu Bu, lagi kliennya CSCT juga gitu untuk CSR. Jadi mungkin nanti saya akan sampaikan ya Pak Wira ya, bahwa daerah pesisirnya di Riau ini butuh sekali petani-petaninya, terutama untuk listrik. Nah kemudian untuk sinyal ya tentunya ini harusnya Telkom ya. Nah ini Telkom ya, untuk CSR-nya dia tuh bagaimana di situ gitu ya. Nah, jadi saya mau cerita untuk yang sinyal itu, ini ada pengalaman di ada suatu social enterprise di UK ya, di UK, di Inggris, itu mereka juga mereka sulit sinyal ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan, mereka itu istilahnya membangun sendiri ya, supaya bisa mendapat sinyal, tetapi caranya pakai gotong royong. Jadi menarik, jadi mereka kumpulin uang rame-rame, lalu ada kelompok yang mengelola uangnya itu, mereka membangun sendiri, entah tower atau apa, saya lupa ya. Kemudian akhirnya mereka dapat sinyal, terus mereka mekanismenya adalah membayar kepada kelompok itu, begitu. Jadi akhirnya hidup sampai sekarang, begitu. Itu di Inggris ya. Nah kemudian mengenai produk ya, betul sekali Bu Afi tadi mengatakan tidak bisa produk segar untuk dijual karena Ibu yang tahu lokasinya ya Bu ya, mungkin isolated ya, jauh. Jadi betul sekali Pak Wira, nomor satu itu kita kalau bisa tentu mapping dulu. Mappingnya dari produk-produk itu kira-kira marketnya siapa. Nah, supaya market ya produk itu bisa dinikmati oleh para market, itu harus ada added value-nya. Nah, jadi pengolahan produk. Jadi produk pertanian diolah jadi apa? Jadi keripik ya, atau jadi tepung ya, atau menjadi pasta mungkin ya, atau menjadi bubuk cabai, atau mungkin jadi apa itu tepung jagung ya dan sebagainya. Nah, jadi ingat
nomor satu kita harus mapping dulu. Jadi itu mungkin bisa kerjasama dengan universitas, mungkin dijadikan bagian dari community development project atau apa pengabdian masyarakat ya mungkin ya, di mana dilakukan pemetaan. Jadi sekaligus tahu apa. Nah, begitu nanti Universitas Riau ataupun masyarakat ingin mengajukan CSR kepada perusahaan, itu sudah punya hasil mappingnya. Jadi sekaligus dianalisa, oh kira-kira produk edit yang sudah ada edit value-nya itu bisa apa aja. Oh bisa berbentuk tepung, bisa berbentuk ini. Nah, jadi disitulah kita nanti akan bisa minta kepada perusahaan, siapa tahu nanti Pertamina mau membantu ya, untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani-petani ini, mungkin bukan petaninya tapi istrinya, jadi ibunya itu yang melakukan pengolahan. Ini terjadi di Gunung Kidul, itu juga seperti itu, petaninya itu berlimpah-limpah jagungnya sampai dibuang-buang. Akhirnya ibunya yang mengubah itu menjadi keripik. Itu juga startingnya dari program risetnya anak UGM, Bu Afi. Jadi itu di Gunung Kidul seperti itu kejadiannya. Jadi itu pun bisa gitu. Dan sekarang hidup sampai sekarang. Tapi jangan lupa tetap harus ada kelompoknya, harus ada manajemen kelompok, itu penting sekali. Nah, kemudian juga untuk berbayar atau organik ya, memang efektif itu berbayar ya, karena kita kalau bayar itu biasanya langsung dia bisa ke atas gitu ya, kalau orang search di Google langsung ke atas. Tapi tentu Pak Wira tahu berbayar itu mahal sekali ya. Sehari bisa 165.000, bisa sampai ya 100.000 sampai 165.000 itu kalau Google ya. Nah, kemudian Facebook juga sama, apalagi LinkedIn mahal banget. Nah, tentu kita harus kreatif misalnya dengan kita mengundang influencer. Jadi mungkin ada influencer di Riau yang alumni Universitas Riau yang mereka terkenal, dimintalah volunteer untuk memberikan endorsement kepada produk-produknya kita ataupun segala macam produk yang akan kita jual, baik produk maupun jasa. Nah, jadi itu caranya supaya influencer itu yang melakukan endorsement. Begitu saja Bu Afi, mungkin Pak Wira kira-kira. Terima kasih Bu Maria, ini sudah penutup pertanyaannya ya. Jadi untuk keterbatasan internet itu di daerah yang sulit diakses sama Telkom. Sebenarnya saya pernah ngajukan itu Bu Maria untuk mendapat proyek internet satelit namanya. Saya coba masukkan ke Kedaireka sebenarnya, tapi belum ketemu. Matchingtonnya sudah ada, tapi follow up-nya saya belum dapat. Memang kalau ada CSR, ada sih teknologi untuk internet satelit berbasis satelit yang tidak ada kendala dari jaringan, itu juga tidak terlalu mahal dan bisa menjadi proyek desa, Bu Maria. Jadi scalability-nya mereka nanti bisa menghasilkan juga pengelolaan internet tersebut berbasis kelompok desa. Jadi kalau memang ada CSR sih sangat menarik sekali, itu kita tidak lanjutin. Tidak terlalu mahal menurut saya. Ya, dilanjutkan aja Bu. Semoga deh saya doain. Ya. Nah, biasanya perusahaan itu kalau ada kelompok Bu, dia mau Bu. Kalau ada kelompoknya yang membina, jadi nggak hanya ke satu orang, ke satu ini. Nah, perusahaan itu kan inginnya impact-nya luas gitu. Nah, jadi kalau kita bisa meyakinkan perusahaannya ada kelompoknya loh, nanti yang community base untuk internet connection, wah itu jadi keren banget Bu. Iya, kalau di desa kan ada yang namanya BUM Desa sebenarnya. Kalau berbasis desa yang bisa menjadi proyeknya Mbak Maria. Jadi mereka punya dana, bisa investasi di situ, bisa dapat internet satelit tanpa pre-kuota setahu saya. Jadi nanti kita bisa bicarakan jika ada proyek seperti ini, sehingga daerah pesisir di Riau itu bisa mendapat akses teknologi, apalagi untuk pendidikan kan kita butuh ya Mbak Maria sekarang teknologi, karena semua sudah berbasis digital. Mudah-mudahan didengar nih sama mitra-mitra kita siap untuk follow up-nya. Amin ya. Oh ya, Bu Afi, mohon maaf sebelum selesai, sekalian saya juga mau menyampaikan, kami sangat berharap loh bisa bekerja sama dengan Universitas Riau, dengan Ibu ya.
dengan pusat-pusat studi di Universitas Riau. Jadi supaya ini nanti menjadi sustainable impact juga ya Bu, tidak hanya ke petani tetapi kemitraan. Jadi dengan senang hati ya Bu, semoga nanti suatu saat kita bisa bekerja sama gitu ya Bu. Siap Bu Maria, terima kasih. Saya ada pantun penutup nih untuk Bu Maria, berbalas pantun. Banyak kelok ke kota Duri. Mbak Maria kenal kan Duri? Oh ya, tahu. Ya, tahu lah. Kelok tumbuh pohon kuini. Ya, pohon kuini. Ibu Maria mengisi materi, peserta senang, ilmu kami terisi. Amin, waduh bagus sekali. Bu Maria. Terima kasih Demikian banyak. kita sudahi untuk materi dari Bu Maria, walaupun masih sangat banyak insight yang kita perlukan untuk bisa menjadikan ilmu ini menjadi alat yang bisa langsung kita praktekkan untuk kemajuan wirausaha-wirausaha, terutama wirausaha muda maupun seluruh wirausaha yang ada di Provinsi Riau, bahkan di seluruh Indonesia, karena peserta kita ternyata bukan hanya dari Riau di plafon Zoom kita, itu dari Sabang sampai Merauke. Hebat, Terima luar kasih biasa. kepada Bu Maria. Saya juga mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Sekali lagi terima kasih Bu Maria. Saya udahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.